Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya kita dipertemukan lagi dalam pertemuan virtual kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati kuliah daring ini secara seksama. Oke, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Pertama, saya akan memberikan penjelasan kenapa kemarin teman-teman saya minta untuk mengerjakan, untuk meniru, untuk menuliskan ulang tentang sebuah berita yang saya share waktu itu. Tentu ini ada maksudnya dan seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan jelaskan kemudian setelah nanti teman-teman sudah melaksanakan apa yang saya minta. Pertama, ini merupakan satu metode yang berdasarkan pengalaman saya dulu ketika pertama-tama memasuki dunia kepenulisan. Saya adalah orang yang saat itu belum pernah ngerti atau belum pernah terlibat dalam dunia kepenulisan, entah itu berita, entah itu opini, entah itu features, dan lain sebagainya. Nah, saat itu metode yang saya lakukan itu adalah apa yang saya terapkan kepada teman-teman, yaitu metode, kalau di sini saya menyebutnya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Metode inilah yang akan saya gunakan kepada teman-teman untuk tugas-tugas selanjutnya. Untuk minggu depan misalnya saya akan share sebuah salah satu contoh tulisan, silahkan tuliskan ulang dengan bahasa yang berbeda, gitu ya. Saya pengen teman-teman selain karena pengen teman-teman mengenal struktur tulisan secara langsung, baru setelah itu saya akan memberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi struktur dasar daripada tulisan itu. Jadi pengenalan secara langsung bagi saya itu lebih efektif ketimbang kita mengenal teori terlebih dahulu. Oke, kembali ke tema yang akan saya bahas, yaitu ATM. Yang pertama, amati. Kemarin ketika saya nge-share berita, teman-teman itu diminta untuk mengamati. Silahkan baca berulang-ulang berita yang saya share tersebut, dan kemudian tiru, dan kemudian komodifikasi. Nah, itulah kenapa kemarin saya minta teman-teman untuk mengerjakan, untuk menuliskan ulang sebuah berita dengan versi bahasa teman-teman sendiri. Nah, disinilah metode pengenalan sekaligus secara tidak langsung visual otak kita itu telah merekam struktur dasar daripada berita yang saya share. Nah, ATM ini adalah metode yang akan saya terapkan untuk perkuliahan kita, ya. ATM yang pertama, amati. Apa yang harus diamati? Jelas, poin inti dari berita itu apa, poin-poinnya apa, kemudian kejadiannya bagaimana, sampai pokoknya seluruh konten yang ada di dalam berita itu jangan sampai lepas dari perhatian teman-teman. Amati secara mendalam, amati secara mendetail. Itu yang pertama, artinya mengamati konten, mengamati isi. Terus yang kedua adalah amati strukturnya, bagaimana cara menuliskannya, bagaimana dia menggunakan diksi, si penulis menggunakan diksinya, dan lain sebagainya. Sehingga itu merupakan pembelajaran visual yang secara tidak langsung akan terekam di otak kita. Oh, begini, termasuk cara-cara menuliskan sebuah berita semacam ini, dan lain sebagainya. Karena bagi saya pengenalan itu lebih efektif ketimbang kita tahu berita secara teoritis terlebih dahulu. Saya ajarkan dulu misalnya berita begini, strukturnya harus begini.
itu justru pada sisi yang lain itu akan membuat teman-teman itu tidak bisa menuliskan berita. Karena apa? Karena di sini sudah tergambar konsep berita yang paling bagus itu semacam apa, sehingga hal itulah yang akan menjadi kekang untuk teman-teman menulis berita. Ketika Anda menuliskan berita, berita itu tidak kayak gini, dan lain sebagainya. Maka Anda dalam langkah pertama ini adalah amati. Ya, amati. Terus yang kedua, tiru. Tiru itu artinya teman-teman dipaksa untuk menuliskan ulang berita tersebut dengan struktur yang hampir sama, dengan tipe yang hampir sama. Jadi itu sebenarnya lebih pada pengenalan kita bagaimana menulis. Ya, pengenalan kita bagaimana menulis. Tulislah seperti apa yang saya share. Dan yang terakhir, yang paling penting terakhir itu modifikasi. Artinya teman-teman tidak sepenuhnya meniru, karena kalau sepenuhnya kita meniru, kita itu akan terjebak pada praktek plagiat. Tetapi kalau ada modifikasi, disitulah kita akan terlepas dari plagiasi. Karena memang sejauh ini plagiasi itu sebenarnya kalau kita mau meniru secara mendalam, plagiasi itu tidak hanya bentuk bahasa, tidak hanya susunan bahasa, tetapi juga kerangka pikir, ide, dan lain sebagainya itu termasuk plagiasi. Tetapi untuk sejauh ini, sebagian besar plagiasi, aturan plagiasi yang diterapkan di berbagai lembaga, termasuk ke jurnal-jurnal ilmiah misalnya, sebagian besar masih berkutat pada kesamaan kata. Misalnya mengutip tidak menyebutkan sumbernya, itu kemudian disebut plagiasi. Makanya saat ini pengendali plagiasi yang paling dominan di kalangan akademisi dan juga para publisher itu yaitu plagiarisme checker, dan yang diperiksa di situ itu hanyalah similarity, artinya kesamaan kata. Sebenarnya kalau dalam konteks ini ATM ini sudah sangat bisa dengan metode ATM, tetapi metode ATM ini hanya disarankan untuk pemula yang hendak belajar. Gitu ya. Kalau kalian sudah kelak menjadi penulis profesional atau diantara teman-teman sudah ada yang bisa menulis, nggak usah menggunakan metode semacam ini. Baca data sekaligus rancang dengan karakteristik teman-teman sendiri. Nah, ATM ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar menulis. Amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi inilah kemudian yang menuntut kerja kreativitas kita. Artinya, misalnya, kalau saya dulu itu gampang teman-teman. Untuk belajar menulis itu misalnya, untuk lepas dari plagiarisme checker itu tadi, itu sebenarnya sangat mudah. Karena plagiarisme checker itu mendeteksi kesamaan susunan 8 kata misalnya. Meskipun sekarang sudah semakin meningkat. Kalau saya sederhana, cukup misalnya membolak-balikan kalimat dari kalimat pasif menjadi aktif, dari kalimat aktif menjadi pasif, dan lain sebagainya. Ada banyak cara, atau kita bubuhkan dengan diksi baru yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah kemudian kita diminta untuk berkreasi, terutama dalam menentukan bahasa, menentukan urutan pengkajian atau sistematika pembahasan dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bahwa metode ATM ini penting kita terapkan, terutama untuk bagi penulis-penulis pemula yang baru pengen belajar menulis atau meniru bentuk-bentuk berbagai macam bentuk tulisan. Ini sebenarnya metode yang saya gunakan ini memang untuk para penulis pemula. Layaknya kita itu kayak anak bayi yang belajar ngomong. Ya, anak bayi yang belajar ngomong misalnya, bahkan media pembelajaran mereka itu murni berasal dari meniru. Jadi meniru dari bapak ibunya. Sama halnya ketika kita belajar menulis, kita meniru terlebih dahulu dengan tulisan-tulisan yang kita sukai. Bahkan kalau kita dengan tulisan di sastra misalnya, kita novel misalnya,
suka dengan karya Pram, maka sebagian besar yang kita tulis itu secara tidak langsung itu seakan-akan kita telah meniru Pram, karena Pram ini kemudian masuk dalam otak kita dan itu akan terefleksikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait metode pembelajaran, terkait metode pembelajaran jurnalistik bagi penulis pemula, yaitu teknik ATM. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.